sekolah nih Ustaz, ada siswa yang alhamdulillah beliaunya itu mau hijrah Ustaz. Ya, artinya belajar untuk hijrah. Ya, tapi di tengah belajarnya untuk hijrah ini itu sering mendapatkan cemoohan di teman pergaulan sekitarnya atau bahkan di lingkungan keluarga, dibilang so alim lah, so suci lah, ya, dan semisalnya. Yang jelas perkataan itu seolah-olah menyudutkan dia, sampai kemudian semangatnya itu ya kadang kalau kemudian dia jalan kemudian diberi cemoohan begitu, tiba-tiba semangatnya kayak mau luntur lagi untuk hijrah. Nah, jadi beliau tanya kira-kira bagaimana kiatnya supaya kemudian meskipun dengan cemoohan itu dia semangatnya tetap ada untuk terus hijrah. Ya. Terkait dengan amal kebaikan, utamanya mengamalkan sunnah, di mana kita sudah berada jauh dari zaman Rasulullah SAW, maka dari jauh hari Nabi SAW sudah mengingatkan bahwa mengamalkan sunnah itu seperti menggenggam bara api. Artinya memang sangat panas. Kita akan mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak kita senangi. Dan itu sudah sunatullah bahwa siapapun yang berbuat kebaikan, yang mau mengamalkan Islam, istiqomah di atas ad-din, menghidupkan sunnah-sunnah, itu akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Jangankan kita, para nabi pun sebagai hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai juga diperlakukan dengan hal yang tidak menyenangkan. Seperti Nabi Lut alaihi salam. Beliau mengingatkan kaumnya agar menghindari perbuatan homoseksual, di mana laki-laki hanya mencintai laki-laki. Dia mengingatkan kaumnya, jangan seperti itu. Itu adalah perbuatan yang dimurkai Allah. Justru Nabi Lut alaihissalam dicemooh dan dikatakan sebagai orang yang sok suci, dan kata mereka usir saja Nabi Lut dari kampungnya, dari kampung ini. Ya, jadi posisi Nabi Lut itu dalam kebenaran, posisi Nabi Lut dalam kebaikan, tapi tetap mendapatkan yang namanya cemoohan, mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Begitu pula dengan nabi-nabi setelahnya. Ada Nabi Isa alaihissalam mendakwakan kebaikan, justru dikejar-kejar untuk dibunuh. Apalagi Nabi kita SAW di Mekah, beliau mendapatkan perlakuan yang sangat luar biasa kejamnya, tidak berperi kemanusiaan istilahnya. Padahal beliau mendakwakan akidah, mendakwakan tauhid, mengamalkan Islam. Maka sekali lagi, itu ujian keistiqomahan untuk kemudian mendapatkan hasil sebagai seorang mukmin. Ibarat emas, untuk mendapatkan emas yang murni dia harus dibakar dan terus dibakar sampai mendapatkan emas yang sebenarnya. Jadi jangan lemah dengan ujian. Justru ujian itu harusnya semakin meyakinkan kita bahwa berarti kita sedang berada di atas kebenaran, asalkan dasar kita jelas, Quran jelas, hadis yang sahih jelas, ada sahabat yang mendukung pengamalan kita, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kita coba untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut, ternyata tetap mendapatkan perlakuan tidak baik, maka bersabar. Jangan juga membalas cemoohan dengan kasar, tetap tunjukkan akhlak yang baik. Di rumah juga usahakan jangan memperlihatkan sikap yang keras, tetaplah berbuat baik, tetap menjalankan tugas harian sebagai seorang anak ya, di rumah, tetap lembut kepada kedua orang tua, tetap berbuat baik kepada saudara-saudara, kepada tetangga. Jangan juga memperlihatkan seolah-olah kalau sudah hijrah yang lain jadi tidak baik. Itu juga kadang yang buat kita dimusuhi ya, karena kadang ketika kita sudah hijrah seolah-olah yang lain yang belum hijrah itu orang yang rendah. Ini tidak boleh juga. Jadi tetap amalkan Islam dengan baik. Kalau dapat hujatan, celaan, itu bukan kita orang yang pertama kali. Bahkan orang yang Allah cintai pun
juga mendapatkan perlakuan yang justru lebih keras daripada kita hari ini. Maka terus bersabar. Kalau kita istiqomah teguh di atas Islam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kabar gembira di saat kita mendekati sakaratul maut. Ada malaikat yang menghibur dan menguatkan kita, dan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya, dan itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Jadi tetap bersabar. Seperti itu.